Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di mata kuliah Digital Arsitektur. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Performance Design Base. Ini adalah suatu spesialisasi di bidang digital arsitektur dan ini yang akan kita bahas sepanjang satu semester ini. Maka dari itu, saya akan mengajak teman-teman untuk lebih memahami apakah itu performance design base. Sebenarnya, performance design base itu adalah desain arsitektur yang menggunakan metode building performance simulation di dalam merancang arsitektur atau menentukan keputusan dalam perancangan arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya desain method itu. Yang kita tahu adalah desain method itu sebenarnya bukan suatu prosedur yang formal. Kalau di sini digambarkan sebenarnya bukan sebuah garis lurus yang berasal dari briefnya apa kemudian muncul desainnya. Desain method bukan seperti ini. Desain method itu adalah sebuah semi-formalized prosedur atau prosedur yang semi-formal. Bisa digambarkan seperti ini. Dari brief, sebelum ketemu desain, kita akan melewati beberapa macam proses atau beberapa jalan sehingga nanti muncullah sebuah desain. Nah, salah satu caranya adalah kita akan dibantu dengan yang namanya Computer Aided Architectural Design Method. Di sini ada beberapa macam tipe Computer Aided Architectural Design. Yang pertama adalah untuk membantu kita menggambar. Dengan bantuan dari komputer, gambar yang dihasilkan akan semakin presisi dan juga semakin cepat dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah modeling. Modeling ini dilakukan dengan misalnya ketika kita menggambar 3 dimensi suatu desain. Nah, yang terakhir adalah decision making. Jadi, kita menggunakan komputer untuk membantu kita sebagai seorang desainer untuk menentukan keputusan di dalam suatu desain. Metode inilah yang akan kita gunakan di mata kuliah ini untuk membuat komputer itu dapat membantu kita untuk menentukan keputusan di dalam desain perancangan arsitektur interior kita. Lalu sebenarnya peran sebuah komputer itu apa sih? Yang pertama adalah generative role. Ini adalah peran yang sangat ambisius, yaitu ketika desainer mencoba meminta komputer untuk melakukan secara otomatis data-data yang telah di-input menjadi sebuah alternatif desain. Yang kedua adalah expert role. Nah, ini komputer bekerja sebagai sesuatu yang sangat spesialis. Misalnya, beberapa problem di dalam suatu desain proses dapat diselesaikan oleh expert system dalam sifat yang sangat terbatas. Lalu yang ketiga adalah evaluative role, yaitu peran dari sebuah komputer yang lebih realistis. Di dalam peran ini, komputer dapat membantu kita mengevaluasi sebuah desain yang dihasilkan oleh desainer. Tahapan evaluative role ini yang akan kita gunakan untuk dapat membantu kita dalam mendesain arsitektur. Sebenarnya apa saja sih yang dapat dievaluasi oleh komputer untuk membantu kita di dalam desain? Yang pertama adalah dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan dapat dievaluasi dengan menggunakan bantuan komputer. Lalu analisis biaya, seperti misalnya fabric cost calculation, dan kemudian analisis struktur. Lalu simulasi lingkungan, misalnya untuk lighting, simulasi energi, atau simulasi akustik. Kemudian yang terakhir adalah simulasi pengguna dan kebiasaannya. Misalnya dapat mensimulasikan alur pengguna di dalam suatu bangunan. Yang akan kita sama-sama belajar adalah simulasi lingkungan, yaitu mengenai lighting, akustik, dan kondisi sekitar site. Sebenarnya kita juga dapat melihat pengaruh keputusan desain pada proses pembangunan dan pemakainya. Nah, jika kita menggunakan sistem simulasi performance bangunan,
Keputusan awal yang tepat itu sebenarnya dapat memberikan dampak yang besar pada keberhasilan performa bangunannya. Jika kita tidak memutuskan secara tepat di awal ketika kita mendesain, maka ketika ada perubahan-perubahan di tahapan akhir, sebenarnya berdampak pada kenaikan biaya dan ketidakoptimalan pemakaian. Di diagram ini dapat dilihat jika ada perubahan di proses konseptual desain, itu akan memakan biaya yang lebih sedikit dibandingkan ketika ada perubahan ketika sudah ada di proses konstruksi. Biayanya akan membengkak menjadi sangat banyak. Buildings Performance Simulation itu sebenarnya kunci utamanya adalah pada dua hal, yaitu target performance, targetnya seperti apa dan kondisi apa yang diharapkan dari hasil simulasi. Kemudian yang kedua adalah performance evaluation, yaitu dari hasil simulasi tersebut kita dapat mengevaluasi desain kita itu apakah sudah baik atau belum. Sebenarnya simulasi itu apa sih? Di sini dijelaskan bahwa simulasi itu yang pertama adalah membuat simplify model dari sebuah sistem yang kompleks. Jadi yang kita lakukan pertama-tama adalah pasti akan membuat model dulu dari desain yang sudah kita buat. Nah, model itu digunakan untuk menganalisis dan memprediksi seperti apa behavior atau perilaku dari sistem aslinya. Jadi, model diharapkan dapat mewakili sistem aslinya. Di dalam sebuah desain, simulasi itu digunakan untuk mengevaluasi desain. Apakah desainnya sudah baik? Kemudian yang ketiga adalah simulasi itu tidak akan memberitahukan bagaimana kita dapat mengimprove sebuah desain, tetapi hanya sebatas dia memberikan hasil evaluasinya saja. Kita sendirilah yang pada akhirnya nanti memutuskan sendiri bagaimana caranya untuk mengimprove sebuah desain berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan. Di sini dapat kita lihat bahwa dengan simulasi kita dapat memprediksi sebuah bangunan itu akan bekerja atau bagaimana perform sebuah bangunan sebelum bangunan itu dibangun. Jadi tahapannya adalah yang pertama brief, kemudian kita mendesain, kemudian dengan dilakukan design simulation kita dapat memprediksi bangunan itu seperti apa sih ketika sebelum dibangun. Bedanya apa dengan konvensional design proses? Di building performance ini kita dapat memprediksi menggunakan yang pertama prinsip-prinsip dasar, kemudian panduan-panduan umum, template, kemudian prediksi-prediksi yang sederhana dari sebuah bangunan itu akan bekerja. Jika dibandingkan dengan metode yang tradisional, metode tradisional ini punya beberapa kekurangan. Misalnya kadang-kadang prediksi itu tidak tepat, kita tidak bisa melihat sebelumnya atau kita tidak bisa memprediksikan secara akurat. Lalu pendekatan performance based itu seperti apa? Pendekatan yang lebih tradisional itu dapat membawa kita kepada performa yang lebih sederhana, mengacu pada peraturan-peraturan yang telah disyaratkan. Nah, konsep dasar dari performance based approach atau pendekatan performance based bukan hanya sebagai solusi-solusi yang diterapkan sesuai dengan peraturan, tetapi lebih kepada bagaimana kita dapat mendemokan atau menunjukkan kemampuan usulan desain itu di dalam memenuhi objektif yang dibangun. Dengan demikian, pendekatan yang diharapkan dapat menghasilkan alternatif-alternatif yang lebih fleksibel, rasional, inovatif, serta efisien. Performance-based approach ini dapat dilakukan caranya dengan melakukan simulasi. Active Design Support yaitu desain yang mensupport kita secara aktif, dapat menolong kita dalam menemukan solusi yang tepat untuk mengimprove atau memperbaiki performance rancangannya. Caranya adalah dengan mengontrol desain parameter secara berulang dan lalu disimulasikan. Dalam bagian ini, teman-teman dapat melihat bahwa untuk melakukan prosedur simulation, kita memerlukan data-data informasi kontekstual, kemudian definition of design, desainnya itu sebenarnya mau tujuannya seperti apa. Kemudian nanti ada performance atribut atau elemen apa saja yang dapat dimasukkan sebagai input data. Nah, ini yang akan dijadikan prosedur dalam suatu simulasi.
Building performance punya skenario yang ideal untuk menjamin suatu building performance yang baik. Di sini dapat teman-teman lihat bahwa yang pertama kita lakukan adalah mendesain. Kemudian setelah mendesain kita melakukan simulasi dulu. Nah, simulasi ini bertujuan untuk menghasilkan desain yang baik, dilanjutkan dengan proses konstruksi. Pada proses konstruksi untuk lebih menjamin building performance yang lebih baik, dilakukan diagnostik atau diagnosis. Setelah bangunannya jadi dan kita bisa mengevaluasi bagaimana performance sebuah bangunan, di desain berikutnya atau desain yang lain yang mirip dengan desain yang telah kita buat sebelumnya, itu akan menghasilkan performance yang lebih baik. Ini adalah contoh dari simulasi untuk memahami fenomena alam atau fisika bangunan yang terjadi di dalam suatu bangunan. Jadi kalau misalnya di gambar ini teman-teman dapat melihat perbedaan suhu udara antara luar dengan dalam, kemudian efeknya apa ketika di sebelah ruangannya itu ada mesin yang menghasilkan panas, apakah selubung bangunannya sudah dapat meredam udara di luar sehingga udara yang di dalam itu menjadi lebih nyaman untuk digunakan. Itu dapat dilihat dengan melalui sebuah simulasi performance di dalam suatu desain bangunan. Fungsi dari building performance simulation di dalam desain proses yang pertama tadi active design support, kemudian mendukung para perancang untuk melakukan analisis dan sintesis secara lebih akurat, dan memberikan kepercayaan yang lebih dalam mengambil keputusan desain. Kemudian memvisualisasikan suatu perilaku, mengoptimasi performa bangunan, dan pada akhirnya nanti kita dapat berorientasi pada desain yang lebih ramah lingkungan. Ini adalah suatu contoh yang dilakukan oleh kakak angkatan kalian. Jadi teman-teman dapat melakukan simulasi. Kalau di sini adalah simulasi pencahayaan untuk melihat terlebih dahulu apakah pencahayaan di dalam suatu ruangan itu sudah efektif, sudah sesuai standar, sudah akurat, dan desainnya apakah sudah baik atau belum. Di sini dapat teman-teman lihat bahwa ada desain sebelum dan desain sesudah. Tentu saja ketika kita melakukan sebuah simulasi bangunan, desain sebelum ini untuk menganalisis kondisi existingnya. Kemudian setelah dilakukan treatment-treatment tertentu yang lebih mengoptimalkan performa bangunan, itu dapat disimulasikan lagi sehingga kita mendapatkan desain yang lebih baik. Kira-kira seperti itu untuk pengantar performance design base. Kita dapat lanjutkan untuk mulai melakukan simulasi terhadap suatu desain kita secara lebih baik, sehingga harapannya adalah kita dapat memutuskan atau mengambil keputusan yang baik di dalam perancangan kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini.